Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera bagi rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semester 1, bahwa sebelum saya menjelaskan tentang seputar ujian semester, kita tetap sepakat memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa atas izin dan ridhonya serta hidayahnya kita dapat melaksanakan perkuliahan sebagaimana yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal. Sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahwa beliau adalah Nabi yang terakhir yang selalu mengajak umatnya, jamaahnya, pengikutnya memperbaiki akhlaknya dan dari alam kegelapan ke alam terang benderang, serta kita sepakat untuk meminta syafaat kelak di kemudian di padang mahsyar nanti. Yang kedua, rekan-rekan, saya tidak akan pernah bosan mengingatkan jaga kesehatan, jaga tentang ibadah, yang terutama adalah sholatnya tepat waktu, dan usahakan bagi yang laki-laki secara berjamaah. Ya, kalau yang wanita atau yang perempuan, tunjukkan kepada keluargamu, saudaramu, kolegamu bahwa kamu mahasiswi YIN harus tercemin. Salah satunya adalah nilai-nilai ibadah, apalagi mengkait tentang pelajaran Pancasila, karena ini memupuk moral, nilai kejuangan, nilai-nilai mengisi kemerdekaan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, itu semua bisa dilaksanakan ketika kita punya jasmani dan rohani sehat. Tentunya bagaimana? Ya harus melaksanakan, usahakan kesempatan untuk berolahraga. Ya paksakan dirinya untuk berolahraga, dan paksakan dirinya untuk beribadah, dan paksakan dirinya untuk belajar. Baik rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi, ini adalah pertemuan yang terakhir. Kata terakhir bukan segala-galanya. Jadi kata terakhir dalam materi mata kuliah Pancasila. Artinya untuk memudahkan, saya akan memberikan kisi-kisi atau batasan-batasan materi ujian yang akan disiapkan. Ya, rekan-rekan perlu diperhatikan secara sesama. Jadi saya akan masuk ke materinya. Penjelasan global materi atau review secara keseluruhan dan gambaran seputar materi ujian semester. Ini mungkin juga tidak jauh. Jadi yang pertama, makna ungkapan jas merah. Tentunya rekan-rekan pernah dengar Pak Karno itu selalu mengatakan jas merah, jas merah, jas merah. Bahkan politikus-politikus sekarang pun juga selalu mengatakan itu. Jadi pada intinya, orang bisa mengamalkan Pancasila ketika kita tahu sejarahnya, bagaimana Pancasila, ujung dari pendirian negara ini dengan ideologi Pancasila, ya kan? Sebagai falsafah, sebagai ideologi, sebagai pedoman, sebagai pegangan, sumber dari segala sumber, itu harus tahu jas merah. Jadi makna jas merah. Yang kedua, jelaskan apa yang dilakukan oleh Ketua Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI, ya, BPUPKI. Badan, tak ulangi lagi, Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, terkait dengan rumusan dasar negara. Rekan-rekan harus membayangkan BPUPKI itu persiapannya bagaimana, setelah itu menjadikan satu rumusan, ya, dasar negara. Dasar negara Indonesia itu ada apa? Pancasila. Jadi bagaimana itu pada saat BPUPKI itu
mencetuskan ide-ide dengan persiapan-persiapannya itu ya. Yang ketiga, rekan-rekan, jelaskan usulan rumusan dasar negara ya oleh Mr. Muhammad Yamin. PPUPKI ada berapa anggotanya sih? Salah satunya usulan dari Mr. Muhammad Yamin itu apa? Kan ada Mr. Suparno ya, ada Pak Karno, ada Pak Hatta. Oke. Yang keempat, jelaskan istilah Pancasila dalam buku Nagara Kartagama dalam bukunya Sutasoma. Pernah kan saya dulu sepintas rumusan Bhinneka Tunggal Ika dengan Sumpah Palapanya, bagaimana Gajah Mada itu untuk mempersatukan yang beraneka ragam, suku, ya kan, agama, ras, ya, bahasa bisa menjadikan. Nah, ini pandangan dalam buku Sutasomanya itu bagaimana, ya. Yang kelima, jelaskan manifestasi nilai Pancasila yang tercermin dalam Sumpah Pemuda. Manifestasinya itu bagaimana Pancasila. Sumpah Pemuda itu siapa yang mencetuskan? Harus dijelaskan secara rinci. Jadi rekan-rekan, saya sebagai dosen pengampu Pancasila ya, itu semua bisa diisi dengan bermacam-macam cara. Mungkin rekan-rekan bisa buka Google, mungkin rekan-rekan bisa tanya jawab, apalagi sifatnya ini kan tidak langsung. Bisa ya dengan share ke temannya, minta jawabannya bagaimana, bisa Mbak Google suruh jawab juga bisa. Bisa narasi-narasi saya kalau memang masih disimpan diulangi, atau PowerPoint juga bisa dibuka lagi. Nah, itu semuanya bisa. Ya, dengan teknologi ya digital ini semuanya serba memudahkan untuk kita. Nah, tapi bukan itu pesan saya. Kalau itu sih tidak kuliah pun bisa. Yang dituntut sebagai mahasiswa biar punya karakter, punya komitmen, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai martabat. Pertanyaan yang saya tadi sampaikan itu coba digali dengan kemampuanmu, dirimu sendiri, berdasarkan atas yang pernah didengarkan di saat kuliah, yang pernah membaca di saat kamu mau belajar, ya kan? Yang pernah kamu membuka sejarah-sejarah dari macam-macam yang pernah kau dengar, padukan. Karena tujuan belajar Pancasila itu bukan sekedar tahu. Pancasila itu ketuhanan, ya kan? Orang yang harus beragama, ya kan? Orang yang harus berideologi, orang yang harus mentaati sumber dari segala sumber hukum, setiap apa harus bermanfaat, ada nilai keadilan. Ya, itu bisa dicerminkan ketika kita punya komitmen untuk melakukan peristiwa itu. Nilainya bagaimana caranya? Ya harus jujur, harus punya komitmen, ya. Terus yang paling terakhir rekan-rekan, nanti setelah bentuk jawabannya, saya harap dengan tulisan tangan. Ya, saya ulang lagi, dengan tulisan tangan. Dan dikumpulkan berdasarkan kelas, sesuai dengan nomor urut mahasiswa. Jadi misalnya Ahmad, Badris, Sarto misalnya kan, Dewan, Fahmi, jadi harus diurutkan. Ya, berdasarkan kelasnya, berdasarkan nomor mahasiswa 1, 2, 3, 4. Kalau tidak begitu, takut saya nanti keselip. Ya, saya selama ini sudah menilai siapa yang rajin absennya, baik yang WA maupun V-kelas. Siapa kelas mana, kelompok mana yang segera mengirim makalahnya. Karena ada yang baru-baru. Jadi jangan dikira
Kalau soal ilmunya menurut saya semuanya bisa, itu tadi yang saya jelaskan. Bisa buka Google, bisa buka PowerPoint, bisa mendengar narasi, itu semuanya bisa. Tapi tentang penanaman disiplin kepada diri kita sendiri, itulah yang dituntut dalam pola hidup dan pola kehidupan. Oke? Jadi mohon perhatiannya pada saat nanti mengerjakan, silakan Anda mau dengan cara bagaimana, tapi pesan saya, gunakanlah akal pikiranmu untuk menciptakan menjadi orang yang jujur. Karena negara ini bisa adil, bisa makmur, bisa sejahtera, bisa mengerti keadaan orang lain ketika kita ukurannya adalah diri kita sendiri. Ya. Kita harus punya komitmen untuk menjadi orang yang cerdas, orang yang mau berjuang, orang yang mau membela kebenaran. Oke? Itu semua Pancasila ya, seperti tujuan hidupnya seperti itu aja ya. Jadi jangan ngomong saya cinta NKRI, saya Pancasila, tapi perilakunya tidak pernah mencerminkan, hanya cuma ngomong manis di lambe untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan perilakunya menyusahkan orang lain. Perilakunya membuat kesaliman orang lain. Perilakunya tidak tercermin sebagai orang yang Pancasila, yaitu orang-orang yang beragama. Baik, kalau memang ada sesuatu yang kurang berkenan dalam penjelasan saya, karena saya juga sebagai manusia biasa, secara pribadi Pak Sarto mohon maaf kalau ada satu kebenaran yang datang dari Allah. Dan yang paling terakhir, walaupun mungkin ini sudah tidak mengampu lagi, ya mungkin ketemu di mata kuliah apa, kalau ada yang mau konsultasi tentang apa, kalau pengen ketemu silahkan, saya terbuka, baik melalui WA, telepon langsung, atau datang ke rumah. Ya, pesan saya, ingat itu pesan saya. Anda kalau ingin menjadi orang sukses, harus segalanya modal dasarnya adalah disiplin dan kemauan. Bukan hanya sekedar ngomong disiplin, tapi tidak kemauan. Paksa. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyongsong ujian semester.